Kolot ini, berangkat dari nats yang kita baca ini adalah Tuhan yang punya ide, gagasan, dan rencana dalam pernikahan. Sekali lagi, saudaraku, Tuhan yang punya ide, gagasan, dan rencana dalam pernikahan. Artinya apa? Sejak Tuhan menjadikan sepasang manusia Adam dan Hawa, menjadikan alam raya ini mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Di saat itulah Tuhan merancang, menggagasi pernikahan. Dan Alkitab juga mengatakan diciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi topik judul khotbah saya saat ini, Tuhan yang punya ide, gagasan, rancangan tentang pernikahan. Setiap orang apabila memahami, mengerti konsep sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, maka saya percaya pernikahan mereka berhasil. Pernikahan mereka berhasil kalaupun ada gelombang badai menerpa bahtera nikah itu. Tapi ketika mereka ingat bahwa yang menggagasi, yang merencanakan, yang merancang pernikahan adalah Tuhan sendiri, lalu kemudian di saat badai gelombang menerpa nikah itu, mereka datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saya percaya pernikahan itu berhasil. Tapi seringkali ketika menghadapi gelombang badai dalam bahtera pernikahan, mereka bukan datang kepada Yesus, mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus, mereka lebih menuruti cara berpikir mereka, mereka lebih menuruti apa katanya sang dukun. Kalau itu mereka minta petunjuk kepada dukun, mereka lebih minta petunjuk kepada yang lain-lain, orang-orang di sekitarnya yang mungkin mereka anggap bisa memberi pertolongan, tetapi itu akan membawa kepada kegagalan. Saudara, tetapi kalau dibawa kepada Tuhan, ingat ajaran Tuhan tentang pernikahan itu adalah gagasan dan rancangan Tuhan, maka gelombang badai kehidupan itu akan bisa mereka hadapi. Ingat saudaraku, satu peristiwa di dalam Alkitab ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ingin menyeberang di Danau Galilea, ingin menyeberang ke seberang sana. Saudaraku, apa yang terjadi? Mereka saat di tengah badai di dalam penyeberangan itu hampir tenggelam karena besarnya angin ribut, angin badai. Dan saat yang sama, ya, saat mereka sudah dalam keadaan menghadapi gelombang badai, Yesus yang kita dicatatkan namanya tertidur. Alkitab mencatat itu, tidur Yesusnya. Bayangkan saudaraku, sang guru yang diagung-agungkan, yang diharapkan bisa menyelamatkan mereka, tertidur.
Air sudah masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi untuk mereka bisa sampai dengan tujuan. Akhirnya saudaraku, salah seorang dari murid berkata, membangunkan Yesus. Guru, tidakkah kau tahu bahwa kita sedang dalam keadaan karam? Apa jawab Yesus? Waktu itu Yesus menjawab, saudaraku, tidak ada kau percaya bahwa manusia sedang bersama-sama dengan kau, dengan kalian. Kurang iman, kurang percaya bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Nah, saudara, mereka Tuhan, akhirnya Yesus menghardik badai itu, menghardik gelombang laut, gelombang danau itu. Semua reda, tunduk kepada Yesus. Nah, hal yang serupa, hal yang sama juga, bila kita mengalami seperti itu, datanglah kepada Yesus. Tanpa bima sidohonokku Tuhamu narima. Hal yang serupa bisa saja kau alami nanti dalam pernikahan. Dan tidak ada satupun pasangan nikah yang tidak menghadapi gelombang dan badai kehidupan. Pendeta saja, hamba Tuhan juga tidak menjadi terkecuali. Jangan pikir kalau sudah pendeta tidak akan menghadapi gelombang kehidupan dalam pernikahannya. Makanya saya katakan bahwa ketika kau nanti menghadapinya, diizinkan Tuhan masuk dalam gelombang badai kehidupan. Ingat topik khotbah hari ini di Patu Polo. Tuhan yang punya rancangan, Tuhan yang punya ide dan gagasan tentang pernikahan, bukan yang lain. Berarti Roma Auto. Saya buat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk seperti Toyota, mobil baru, sepeda motor Honda, sepeda motor Yamaha, dan Suzuki dan yang lain-lain. Bukankah mereka sudah punya pabrik dan nama lisensi mereka masing-masing? Lalu kemudian ketika kita bawa unitnya itu Honda misalnya, sepeda motor, kita bawa, kita pakai, mengalami gangguan dalam pemakaiannya. Jangan Anda bawa kepada Suzuki. Suzuki akan menolak. Tapi kalau memaksakan ke Suzuki, harus ke Suzuki. Padahal merek motor Honda. Iya kan? Kau paksakan. Apa itu solusi dari Suzuki? Sepeda motor Honda. Ya nggak bagus, nggak pas. Ada men? Ada men? Pernikahan adalah gagasan dan rencana Tuhan. Lalu ketika kau menghadapi masalah dalam pernikahan itu, kau bawa kepada yang lain. Ya, salah alamat bro. Salah alamat. Itu pesan saya yang pertama. Ya. Nah, kemudian ketika kita memahami bahwa pernikahan adalah rancangan, ide, gagasan Tuhan, tiga hal ini yang harus kamu pedomani. Ya, tiga. Ini poin-poinnya tiga ya. Ingat tiga guru ya, amat ya. Yang pertama adalah kasih Tuhan menjadi pondasi yang kokoh. Jadikan kasih Tuhan dalam pernikahanmu laki-laki sah suami istri menjadi pondasi dasar yang kokoh. Ketika orang mau membangun rumah, seorang yang bijak dia akan perkirakan kalau bangunan rumahku 4 lantai, maka pondasi pun disesuaikan dengan 4 lantai. Beres. Paham ya kalian? Tidak pernah saya tahu orang membangun rumah 4 lantai lalu dia buat pondasinya fondasi yang rapuh. Tak ada.
sia-sia menghabiskan uang segitu banyak, tapi kemudian dirubuh oleh roh gempa, dihulu, langsung taruh kereta dan tumbang. Itu tukang bangunan. Kau sekarang sedang membangun rumah tangga. Maka di awal-awal ini di saat pertemuan ini saya memberikan pesan. Jadikan kasih Tuhan menjadi fondasi yang kokoh dalam rumah tangga. Amin. Amin. Itu juru. Yang kedua, kalian berdua harus mengerti tujuan Tuhan di dalam pernikahanmu. Anggota dan tusihamuna, tujuan kamu menikah, tujuan Tuhan, ya, tujuan Tuhan di dalam pernikahanmu. Bagaimana kamu bisa sukses? Kalau oke, saya buat perbandingannya. Kalau dia sukses dalam pernikahannya, tidak menjadikan Tuhan sebagai, ya, dan tidak menjadikan tujuan Tuhan dalam pernikahannya, bisa saja memang berjalan apa adanya. Tapi di mata Tuhan, pernikahan itu disamakan dengan pernikahan. Mohon maaf untuk kita semua, binatang. Mohon maaf. Jadi jadikanlah, ya, dalam pernikahanmu mengerti tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan dalam pernikahan? Ini penting. Banyak, ada beberapa poin itu. Tapi secara garis besar saja demi mempersingkat waktu. Ya, garis besar, garis umumnya saja. Apa itu tujuan Tuhan dalam pernikahan? Pernikahan kita masing-masing, kita sudah jadi tahu. Kita akan rumah tangga, perbaiki komitmen pernikahan. Kalau sudah melenceng, tidak pas seperti yang aku sampaikan ini. Tujuan Tuhan dalam pernikahan Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan lewat pernikahan. Itu garis umumnya, garis besar. Ya. Apa tadi? Semua memuliakan Tuhan di dalam melalui pernikahan. Bagus. Dakola berbuat orang panjang lebar. Masuk ke batu dulu. Nanti kita belajar yang sudah kita sepakati dari malam. Nanti malam bimbingan pranikah. Bimbingan pernikahan nanti malam. Kemudian ini sangat-sangat repot, sangat sibuk. Nah, setelah kona udah mengelah siapa? Ada yang ngasih anak dulu di Huriai pas di momen libur Natal ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, damai diri yang dikasih Tuhan, ya, kita masuk kepada poin yang ketiga, mengerti bahwa kalian berdua diciptakan berbeda. Tadi sudah kita baca bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dan ditempatkan di Taman Eden. Mereka diciptakan laki-laki dan perempuan. Mau lebih tungadong di zaman dapat video. Bawa kawin, persidohon tidak di sini. Nah, kalian berbeda, harus kalian mengerti. Kalau jenis kelamin mereka berbeda. Laki-laki sisi kuanto, ya, burung lalu burung. Latar belakang mereka berbeda, orang kota mereka berbeda. Tapi bukan itu yang terlalu penting dalam reaksi pasangan itu. Ya. Yang sangat penting yang mau sampaikan dalam arti kenapa berbeda dalam penerapan implementasi dalam pernikahan nanti. Nah, satu poin di situ, yaitu perempuan itu dia menggunakan, ya, apa namanya, lebih mengutamakan intuisi, sementara laki-laki lebih mengutamakan analisa. Ya. Perempuan ini, ya, merasa berbahagia jika dikasihi, disayangi. Ya. Kalau laki-laki merasa bahagia jika dihormati. Di sini harus pahami.
ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, perempuan lebih dominan apa? Otak yang mana? Laki-laki otak mana? Itu harus dipahami. Dan perbedaan itu sengaja dibuat Tuhan memang untuk sebuah kenikmatan, keindahan. Makanya perbedaan itu indah. Keberagaman itu indah. Pelangi juga ada beragam-ragam warna. Sengaja Tuhan buat beragam warna supaya ada keindahan. Dalam pernikahan, kekurangan itu bagian daripada keberagaman. Kekurangan berhubungan harus kau tutupi. Sebaliknya kekurangan sesuatu harus kau tutupi. Ya bro ya, harus tutupi, saling melengkapi. Dan kebahagiaan gereja kita untuk berlima. Itu kan? Aku ya, ober Tuhan. Kita 10 berjajar tadi kaki ada mau kasih kajian kita, bagai dulu. Karena ini kamu kita rekam satu batu dulu. Tapi kita mungkin pikiran, kita sakit untuk beri kuih belum. Membuat kelanjutan ini jadi tahun nang bapak nasab lah. Ini olah ini. Kemudian pun nama muda di orang. Ya, nah. Jadi kesimpulan terakhir, ya kesimpulan terakhir sebelum saya tutup khotbah ini. Ya. Tuhan yang punya ide, gagasan dan rancangan pernikahan. Nah, di dalamnya ada 3. Pertama, kasih, ya. Apa tadi? Ada sudut tuh. Menjadikan kasih sebagai fondasi yang kokoh. Kedua, mengerti tujuan Tuhan dalam pernikahan. Yang ketiga, Tuhan menciptakan pasangan nikah itu berbeda, laki-laki dan perempuan dalam hal yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.